Dan pemirsa, setelah hampir 2 minggu Masjid Al-Aqsa ditutup oleh Israel sejak Kamis malam waktu setempat atau dini hari waktu Indonesia, umat muslim di Palestina kembali beribadah di Masjid Al-Aqsa. Apakah penutupan Masjid Al-Aqsa oleh Israel dan bentrokan akan kembali terjadi? Dan pemirsa, untuk membahas permasalahan tersebut telah hadir di studio yaitu Pak Yon Mahmudi yang merupakan pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia yang sudah hadir di studio iNews Prime kali ini. Selamat petang Pak Yon. Selamat petang, Mbak. Ya, terima kasih sudah hadir di sini. Sama-sama. Dan juga melalui sambungan Skype kita juga terhubung dengan Abdillah Onim WNI yang berada di Gaza. Assalamualaikum Pak Abdillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Kita langsung ke Pak Abdillah, ini terkait dengan kondisi terkini di Gaza. Mungkin bisa diinformasikan Pak terkait dengan pendudukan Masjid Al-Aqsa yang saat ini sudah boleh dimasuki oleh warga Palestina. Ya, saya ingin menginformasikan bahwa kemarin memang pihak Israel sudah mengangkat pintu elektronik yang mereka pasang di berbagai pintu masuk di Masjidil Aqsa, dan beberapa negara pun sudah menganggap bahwa Muslim Palestina akan dengan bebas melakukan sholat di Masjidil Aqsa tersebut. Akan tetapi kemarin ribuan Muslim Palestina dengan gembiranya mereka berhasil masuk ke Masjidil Aqsa. Lebih dari 10.000 Muslim Palestina masuk ke Masjidil Aqsa, tetapi 30 menit kemudian pihak Israel dengan sengaja menutup pintu masuk seluruh di Masjidil Aqsa, dan mereka pun mulai melakukan kriminal, yaitu melontarkan gas air mata serta water cannon ke para jamaah yang sedang melakukan sholat asar di Masjidil Aqsa tersebut. Dan sampai dengan hari ini pihak Israel pun melarang para pemuda dari Muslim Palestina masuk melakukan sholat di Masjidil Aqsa, dan mereka membatasi usia, di mana usia di bawah 50 tahun dilarang keras masuk ke Masjidil Aqsa. Dengan demikian sampai dengan saat ini lebih dari 10.000 juga Muslim Palestina terpaksa melakukan sholat di luar Masjidil Aqsa, dan sampai dengan saat ini memang belum ada satu negara pun yang melakukan kecaman dan tekanan terhadap pihak Israel akibat dari kriminal yang dilakukan oleh pihak Israel di Masjidil Aqsa. Baik, kita lihat begitu tadi dari Pak Abdillah informasinya bahwa saat ini memang kondisi di Al-Aqsa ini cukup mencekam begitu Pak Yon. Kalau Anda melihat sebagai pengamat Timur Tengah, apa yang salah di sini sehingga seolah-olah para warga Palestina yang secara keputusan PBB sudah memiliki hak untuk memasuki Masjid Al-Aqsa, ini ternyata juga masih terus dibatasi oleh tentara Zionis dan juga pasukannya. Tanggapan Anda? Ya, secara umum ini saya kira karena tidak adanya komitmen dari Israel untuk menjaga situasi aman di Al-Aqsa. Ini dipicu oleh adanya keinginan dari kelompok Yahudi sendiri ya untuk masuk ke dalam kawasan Al-Aqsa, dan itu diberi proteksi yang sangat kuat oleh tentara Israel. Artinya bahwa ketika mereka berkunjung ke wilayah itu, maka dapat dipastikan bahwa akses itu akan ditutup ya. Jadi umat Islam yang biasa masuk tidak diperbolehkan. Nah, hal-hal yang semacam ini saya kira menimbulkan keresahan, karena pada awalnya Al-Aqsa itu kan status quo ya, artinya tidak ada pembatasan, dan memang PBB sudah melalui UNESCO menjadikan Al-Aqsa ini sebagai warisan umat Islam, dan sejak 94 Badan Wakaf Jordania juga diberi kuasa untuk mengelola wilayah ini. Tetapi dalam perkembangannya kemudian ada masalah yang kemudian dianggap bahwa Israel akan melanggar status quo itu dengan memperbolehkan kelompok-kelompok Israel ya, Yahudi, untuk kemudian masuk ke wilayah itu dengan asumsi bahwa di dalam kompleks itu, di dalamnya, di bawahnya ada yang disebut dengan Kuil Solomon itu. Nah, ini saya kira keberpihakan yang luar biasa oleh Israel, karena Israel kan sebagai penguasa di wilayah itu terhadap kelompok Yahudi, dan ini menjadi suatu ketidakadilan bagi umat Islam yang ada di sekitar Al-Aqsa yang ingin beribadah. Baik, seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Abdillah, hingga saat ini belum ada satupun negara begitu yang merespon terkait dengan ketidakadilan yang saat ini dialami oleh warga Palestina. Bahkan PBB pun hingga saat ini masih belum mengeluarkan statement. Ya, desakan-desakan sudah mulai dilakukan ya untuk yang kemudian berakibat kepada mulai dibukanya kembali akses itu, sehingga kegembiraan luar biasa masyarakat Palestina dari berbagai penjuru kan datang ya. Baik. Nah,
saya kira kemudian tidak ada kecaman ketika Israel menutup kembali ya, pintu itu. Ini saya kira menjadi persoalan. Dan Baik. iya. Nah, tadi kalau dilihat sudah ada sukacita begitu ya, bahwa akhirnya dibuka kembali Masjid Al-Aqsa. Namun kemudian tiba-tiba ditutup lagi oleh Israel. Kira-kira apa yang menyebabkan akhirnya ditutup lagi? Apakah memang hanya semata-mata pemasangan dari bendera yang dilakukan oleh warga Palestina, ataukah ada hal-hal lainnya? Kita akan bertanya dengan Pak Abdillah, tapi usai jeda pariwara berikut kami masih akan kembali untuk Anda di iNews Prime sesaat lagi.